Namaku Ratna. Baru aja lulus SMK jurusan Tata Busana beberapa bulan lalu. Bukannya sibuk cari kerja, aku malah sering dimarahin ibu gara-gara kebiasaan jalan malam sama Denny, cowok tetangga yang katanya nggak jelas. Aku cuman bisa diam walau dalam hati dongkol. Emang salah ya kalau aku mau pacaran? Apalagi aku sadar banget, aku punya modal sih. Ya, badanku lumayan bagus, tinggi, kulit sawo matang bersih, punya pinggul juga, yang kata temen-temenku bikin iri sama wajah lumayan manis. Denny juga sering muji aku cantik dan beda dari cewek-cewek lain di kampung. Tapi buat ibu, semua itu gak ada artinya kalau aku cuma bikin omongan orang. Karena itu, ibu mutusin aku harus pergi ke kota tinggal sama kakakku, Mbak Yuli, yang udah 5 tahun kerja di pabrik. Katanya, ini biar aku lebih mandiri dan gak terus-terusan terjebak di lingkungan kampung yang gak sehat. Akhirnya, aku gak punya pilihan selain berangkat ke kota. Mbak Yuli tinggal di rumah kecil di perumahan subsidi bareng suaminya, Mas Aris. Rumahnya sederhana banget, cuman ada 2 kamar, dapur kecil, sama ruang tamu yang nyambung ke ruang keluarga. Karena aku belum kerja, aku harus tinggal di kamar kecil bekas gudang. Mas Aris juga kerja di pabrik yang sama dengan Mbak Yuli, cuma beda divisi. Orangnya kalem, jarang ngomong, tapi mukanya menarik. Matanya suka ngelirik diam-diam, senyumnya tipis, dan ada sesuatu yang bikin aku penasaran. Pas pertama kali sampai di rumah Mbak Yuli, aku langsung disambut sama senyum lebarnya. Aku udah capek banget bawa tas ransel gede, tapi begitu lihat Mbak Yuli, rasanya lega. Ratna, akhirnya nyampe juga, capek ya di jalan? Tanya Mbak Yuli sambil narik aku masuk. Iya, lumayan Mbak, tapi aku seneng banget akhirnya sampai sini. Jawabku sambil senyum kecil. Di ruang tamu, Mas Aris lagi duduk di sofa kecil, matanya fokus ke TV. Aku perhatiin sebentar, badannya biasa aja, gak kekar atau gimana, tapi mukanya kalem dan ada sesuatu yang bikin menarik. Mungkin caranya senyum atau tatapan matanya itu, kali ya. Mas, ini Ratna, adikku yang aku ceritain kemarin, kata Mbak Yuli ngenalin aku. Mas Aris berdiri, matanya sempat ngelirik aku sebelum akhirnya dia nyamperin sambil senyum tipis. Oh, Ratna ya? Akhirnya datang juga, istirahat dulu sana, ucapnya singkat. Aku cuma senyum canggung. Iya mas, maaf ya, numpang dulu di sini. Nggak masalah, rumahnya kecil, tapi kamarnya ada 2 kok, jawab Mas Aris sambil balik duduk di sofa. Setelah itu, Mbak Yuli ngajak aku masuk ke kamar kecil yang bakal jadi tempat tidurku sementara. Kamarnya sempit, cuma muat kasur kecil sama lemari kecil. Nanti Mbak bantu biar kamu cepat kerja di pabrik. Kalau udah kerja, kamu bisa nabung buat hidup mandiri, kata Mbak Yuli sambil nepuk pundakku. Aku ngangguk. Iya Mbak, aku juga pengen bantu ibu juga. Malam itu, aku tidur sambil mikirin kehidupan baru yang bakal aku mulai di sini. Paginya, suasana rumah kecil Mbak Yuli udah rame meskipun masih jam 5:30. Aku bangun dengan mata agak berat, karena malamnya sempat susah tidur, mungkin gara-gara tempat baru. Tapi begitu buka pintu kamar, aku langsung sadar, semua orang di rumah ini udah sibuk. Mbak Yuli udah mandi duluan, sekarang lagi duduk di depan meja rias, kecil di kamarnya sambil dandan. Mas Aris juga udah rapi dengan seragam kerjanya, duduk di dapur sambil nyeruput kopi. Aku buru-buru ngambil handuk dan masuk kamar mandi yang posisinya pas di depan dapur. Rumah kecil kayak gini, apa-apa terasa deket, apalagi kamar mandi itu cuma disekat sama dinding tipis dari dapur. Jadi, kalau ada yang di luar pasti kedengeran. Setelah mandi, aku keluar dengan rambut masih basah, pakai kaos longgar dan celana pendek. Rasanya sungkan agak gimana gitu pas mau jalan ke arah kamar. Mas
Mas Aris masih duduk di kursi dapur, matanya kayak otomatis ngikutin gerakanku. Aku pura-pura cuek, tapi jelas kelihatan dia ngelirik dari ujung matanya. Senyumnya tipis, kayak nggak ada maksud apa-apa, tapi bikin aku salah tingkah. Aku cepat-cepat masuk kamar, nutup pintu, dan tarik napas panjang. Duh, kenapa sih aku jadi ngerasa aneh gini ya? Pikirku. Setelah ganti baju, aku langsung dandan sekadarnya, cuma pakai bedak sama lipstik tipis, biar kelihatan segar. Pas keluar kamar, Mbak Yuli lagi duduk di meja makan nungguin aku. Nah, cepat sarapan dulu, kita berangkat setengah jam lagi ya, katanya. Aku duduk di sampingnya, sementara Mas Aris di depan kami. Kami makan bertiga dengan Mbak Yuli yang paling banyak ngomong. Dia kasih tahu nanti lamar kerjanya gimana, apa aja yang harus dibawa, sama cara kalau nanti wawancara. Pokoknya jangan grogi nah, jawabnya santai aja, kalau bingung bilang apa adanya aja, kata Mbak Yuli sambil mengunyah. Aku cuman manggut-manggut, tapi sebenarnya setengah perhatianku ke arah Mas Aris. Dia makan pelan-pelan, gak banyak ngomong gitu. Tapi matanya sesekali melirik aku, apalagi pas Mbak Yuli lagi ngomong panjang lebar. Aku jadi gak nyaman, perasaan ini aneh. Lirikan itu bukan yang frontal, tapi cukup bikin aku salah tingkah. Aku cuma pura-pura sibuk sama piringku, gak berani ngangkat kepala lama-lama. Gak lama kemudian, Mas Aris beresin piringnya dan bangkit dari kursinya. Aku berangkat duluan ya, katanya kalem sambil ambil tas kerjanya. Iya mas, hati-hati, jawab Mbak Yuli sambil ngelirik sebentar lalu balik ngomong ke aku. Aku cuma ngangguk kecil, gak berani lihat ke arah Mas Aris. Pasti dia lewat di belakangku, aku merasa dia ngasih lirikan kecil lagi, tapi aku pura-pura gak peduli. Setelah Mas Aris pergi, aku dan Mbak Yuli juga siap-siap. Kami berangkat bareng, naik motor Mbak Yuli ke pabrik, tempat aku bakal coba lamar kerja. 3 hari setelah melamar kerja, aku resmi keterima di pabrik tempat Mbak Yuli juga kerja. Rasanya lega banget. Akhirnya, aku gak cuma numpang makan di rumah mereka. Mbak Yuli kayaknya juga seneng, karena aku sekarang bisa kerja bareng dia di bagian yang sama. Sebulan pertama tinggal di rumah mereka berjalan cukup lancar. Aku mulai biasa dengan ritme kerja di pabrik dan suasana rumah yang kecil tapi nyaman. Mbak Yuli orangnya perhatian banget, selalu nanyain gimana hariku di pabrik. Tapi ada satu hal yang bikin aku ngerasa aneh, Mas Aris. Dia sebenarnya gak banyak bicara, apalagi ke aku. Kalau ada Mbak Yuli, dia lebih sering diam atau cuma nimbrung sedikit di percakapan kami. Tapi aku sering banget ngerasa dia ngeliatin aku, terutama kalau Mbak Yuli lagi gak sadar. Tatapannya bukan yang terang-terangan, tapi cukup jelas buat bikin aku ngerasa gak nyaman. Pernah suatu kali, pas Mbak Yuli lagi masak di dapur, aku duduk di ruang tamu sambil mainin ponsel. Aku bisa ngerasain banget mata Mas Aris ngelirik dari samping. Waktu aku pura-pura gak sadar, dia tetap aja diem, gak ngomong apa-apa. Tapi ada juga momen yang lebih bikin aku jadi salah tingkah gitu. Pas Mbak Yuli lagi pergi ke warung atau gak ada di rumah, Mas Aris suka tiba-tiba ngajak ngobrol. Topiknya sih kelihatannya biasa aja, kayak nasihatin aku supaya kerja yang rajin dan jangan main-main. Tapi cara dia ngomong itu bikin aku ngerasa kayak ada maksud lain. Ratna, kamu harus fokus kerja ya. Jangan sampai kayak waktu di kampung, banyak main sama cowok-cowok. Katanya satu kali, pas kami cuma berdua di rumah. Aku cuma bisa senyum kaku. Iya mas, aku ngerti. Sekarang kan udah kerja. Dia ngangguk pelan, tapi aku ngeliat ada sesuatu di matanya. Kayak dia lagi nahan sesuatu yang enggak dia bilang. Pernah juga pas aku lagi beres-beres kamar, Mas Aris muncul di depan pintu kamar sambil bawa gelas.
Dia bilang cuman mau ngingetin aku soal Mbak Yuli yang minta aku gak lupa cuci piring. Tapi waktu ngomong, matanya sempet turun sebentar. Kayak sengaja gitu, ngeliatin aku yang cuma pakai celana pendek. Aku buru-buru ngangguk dan pura-pura sibuk beres-beres. Mas Aris cuman diam sebentar sebelum akhirnya pergi. Semua hal kecil itu bikin aku gelisah. Aku gak berani cerita ke Mbak Yuli karena takut bikin masalah. Tapi setiap kali aku ketemu Mas Aris, ada rasa gak enak yang makin kuat. Genap sebulan aku kerja di pabrik, hari gajian pertamaku datang juga. Rasanya seneng banget gitu, bisa dapat uang hasil kerja keras sendiri. Setelah pulang, aku langsung ngajak Mbak Yuli makan malam di warung soto deket rumah buat ngerayain. Tapi, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal baru yang mulai bikin aku bingung. Agung. Agung itu teman kerja satu bagian denganku. Cowoknya santai, sering bercanda, tapi gak norak. Agung ini mulai deketin aku beberapa hari terakhir. Awalnya cuma nanyain soal kerjaan, tapi lama-lama suka ngajak ngobrol di luar jam kerja. Waktu aku cerita soal Agung ini ke Mbak Yuli, dia kelihatan seneng. Bagus dong, nah, kan lumayan ada teman ngobrol di tempat kerja, katanya sambil senyum. Tapi respon Mas Aris beda. Waktu dia dengar cerita itu, ekspresinya langsung berubah. Dia gak banyak ngomong, cuma natap aku sebentar, lalu ngelirik ke Mbak Yuli. Beberapa hari kemudian, Mas Aris mulai ngomporin Mbak Yuli soal Agung. Yul, aku denger-denger si Agung itu cowoknya gak bener. Katanya dia suka deketin cewek-cewek di pabrik. Jangan sampai Ratna ini pacaran sama dia, katanya pas makan malam. Aku yang lagi makan langsung berhenti. Bingung kenapa Mas Aris tiba-tiba ngomong kayak gitu. Mbak Yuli yang tadinya santai jadi malah kayak kepikiran. Iya ya, jangan-jangan bener juga. Nah, kamu hati-hati aja ya, jangan gampang deket sama cowok. Mbak Yuli langsung kasih peringatan ke aku. Enggak kok Mbak, aku biasa aja sama Agung. Jawabku cepat, tapi efeknya tetap ada. Beberapa hari kemudian, waktu aku bilang mau cari kos, pikirku supaya gak ngerepotin mereka. Mbak Yuli langsung nolak. Jangan nah, kamu di sini aja. Lagian kalau kamu kos, aku jadi gak bisa ngawasin kamu. Aku takut aja kamu nanti ketemu temen yang gak bener. Katanya serius. Aku mau gak mau nurut. Lagian aku juga belum terlalu yakin soal cari kos. Jadi biar aja dulu tinggal di rumah Mbak Yuli. Tapi makin lama aku ngerasa Mas Aris jadi makin aneh. Suatu sore, Mbak Yuli lagi keluar belanja di warung depan kompleks. Aku lagi di dapur beresin piring waktu Mas Aris muncul tiba-tiba. Dia jalan pelan ke arahku, ekspresinya datar, tapi ada sesuatu yang nggak biasa di matanya. Ratna, sini bentar, katanya pelan sambil jalan ke ruang tamu. Aku bingung sih, tapi tetap nurut. Di ruang tamu, dia duduk di sofa, sementara aku berdiri di depannya. Kamu dengerin Mas ya, Mas ini cuma mau nasehatin kamu, katanya pelan. Aku cuma ngangguk, ngerasa ada yang aneh tapi nggak berani ngomong. Dia mulai ngomong soal Agung lagi, bilang kalau cowok itu nggak baik buat aku. Aku cuma jawab pendek-pendek, tapi tiba-tiba dia narik tanganku supaya aku duduk di sebelahnya. Mas cuma nggak mau kamu salah jalan Ratna, kamu itu harus hati-hati. Mas ngerti kok, kamu masih muda, mungkin belum bisa bedain mana yang baik sama yang enggak, katanya. Sebenarnya, aku mulai ngerasa gak nyaman sih, tapi aku diem aja. Tangannya yang tadi narik tanganku sekarang, naik ke lenganku, ngeremas pelan. Mas cuma peduli sama kamu Ratna, kamu kan kayak adik buat Mas, katanya lagi. Tapi tangannya mulai turun ke punggungku. Aku cuman bisa diem, gak tahu harus ngapain. Dalam hati aku takut kalau aku nolak,
Takut dia malah marah, jadi aku biarin aja berharap dia berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, aku dengar suara motor Mbak Yuli masuk ke halaman. Aku langsung narik diri pelan-pelan dan pura-pura sibuk beresin sesuatu di meja. Mas Aris juga langsung berdiri dan balik ke kamar kayak enggak terjadi apa-apa. Tapi sejak kejadian itu, aku makin bingung sama sikap Mas Aris. Di depan Mbak Yuli, dia tetap kelihatan biasa aja sih ya. Tapi setiap kali kami cuman berdua, aku bisa ngerasain ada yang gak beres. Hari itu pulang kerja seperti biasa, aku bareng Mbak Yuli. Tapi suasana jadi kacau pas aku dilabrak di depan pabrik. Perempuan yang aku gak kenal, tiba-tiba nyamperin aku dan langsung nyerocos nunjuk-nunjuk muka aku. Kamu ya Ratna, dasar cewek gak tahu diri. Udah tahu Agung punya pacar masih aja digodain. Bentaknya keras. Aku kaget setengah mati, gak nyangka bakalan dimalu-maluin kayak gini. Mbak Yuli yang ada di sampingku langsung melongo gak kalah kaget. Tunggu ini apaan? Kamu ini siapa ya? Mbak Yuli akhirnya buka suara. Aku pacarnya Agung, cowok yang suka deketin adik kamu ini. Mau sampai kapan adik kamu gak tahu diri, ha? Perempuan itu terus teriak-teriak bikin orang-orang di sekitar pada ngelihatin. Aku gak bisa ngomong apa-apa, cuma nunduk sambil nahan air mata. Mbak Yuli akhirnya narik aku dan ngajak pergi ninggalin perempuan itu yang masih ngomel gak jelas. Sepanjang perjalanan pulang, Mbak Yuli diem aja, wajahnya kelihatan marah banget. Aku cuman bisa nunduk, jalan di sampingnya tanpa berani ngomong. Begitu sampai rumah, Mbak Yuli langsung buka pintu dengan keras dan nyuruh aku masuk. Kamu duduk, perintahnya tegas. Aku nurut, duduk di sofa sambil nunduk. Mbak Yuli berdiri di depan aku, tangannya bersedekap. Aku ini udah ngomong berkali-kali, Ratna. Jangan deketin aku. Sekarang lihat, ini yang kamu dapet. Bikin malu diri sendiri. Bikin malu aku juga di pabrik. Bentaknya. Aku gak bisa nahan air mata lagi. Nangis aja sambil nunduk. Gak berani ngelawan. Kamu pikir gampang? Besok kalau orang-orang tahu soal ini, nama baik keluarga kita gimana? Aku tuh udah susah-susah ngajak kamu ke sini biar kamu berubah, Ratna. Tambahnya. Mbak Yuli akhirnya nyerah ngomel, terus masuk ke kamarnya sambil nutup pintu dengan keras. Aku masih duduk di sofa, nangis sendiri, lalu aku jalan masuk ke kamarku. Aku lagi duduk di pojokan kasur, nunduk sambil nangis pelan, ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Ratna! Suara Mas Aris terdengar pelan di depan pintu. Aku bingung, mau jawab apa, tapi dia gak nunggu lama. Pintu didorong pelan, dan Mas Aris masuk begitu aja tanpa nunggu izin. Mas, ada apa? Tanyaku terbata-bata, buru-buru ngusap air mata. Mas Aris ngeliat ke arahku, terus nutup pintu pelan. Dia jalan mendekat, duduk di pinggir kasur, gak jauh dari aku. Mas denger tadi, kamu dimarahin Mbak Yuli, kamu gak apa-apa, tanyanya lembut. Aku cuman ngangguk pelan, gak berani natap dia, tapi air mataku malah makin deras keluar. Udah, jangan nangis terus, kamu masih muda, banyak yang harus kamu pikirin, yang penting kamu belajar dari semua ini, katanya sambil ngusap rambutku pelan. Aku gak tahu kenapa, tapi sikap dia bikin aku tambah bingung. Biasanya Mas Aris gak pernah begini. Sekarang, dia kayak bener-bener perhatian sama aku. Tangannya terus ngusap kepala aku dan aku cuman bisa diem. Mas ngerti kamu lagi sedih, tapi jangan nyalahin diri kamu terus ya, katanya sambil ngerangkul aku pelan. Aku cuma bisa diem, gak berani ngelawan. Mas Aris ngerangkul aku lebih erat, sampai-sampai aku bisa ngerasain napasnya yang hangat di samping telingaku gitu. Udah Mas ada di sini, kalau kamu ada apa-apa, cerita aja sama Mas, katanya pelan. Aku ngerasa ada yang gak bener,
Tapi aku juga gak tahu harus gimana. Setelah beberapa detik, aku akhirnya tersadar dan buru-buru ngelepas rangkulannya. "Iya mas, makasih ya. Aku udah gak apa-apa kok," jawabku sambil menjauh sedikit. Mas Aris diam sebentar, terus berdiri. Dia masih natap aku sebelum akhirnya ngomong lagi. "Ya udah, istirahat ya. Jangan terlalu dipikirin," katanya sebelum keluar dari kamar. Begitu dia pergi, aku langsung ngehempasin badan ke kasur. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku masih kepikiran soal Agung dan Mbak Yuli. Tapi, di sisi lain, aku mulai ngerasa ada yang aneh sama sikap Mas Aris. Malam itu, aku jadi susah tidur terus-menerus, mikirin semuanya. Besoknya di hari itu, suasana pabrik lagi sibuk banget. Bagian Mbak Yuli dapat tugas lembur untuk ngejar target ekspor. Dari pagi sampai sore, dia udah sibuk bolak-balik ngecek hasil kerja timnya. Sementara, aku yang gak kena jadwal lembur, kerja kayak biasa dan pulang tepat waktu. "Ratna, kamu pulang dulu aja sama Mas Aris ya. Mbak belum tahu selesai jam berapa, masih banyak yang harus diselesain," kata Mbak Yuli sambil ngelap keringat di keningnya. "Iya mbak, hati-hati lemburnya ya," jawabku sambil beres-beres tas. Mas Aris yang ternyata juga gak lembur, udah nunggu di depan gerbang pabrik. Aku jalan bareng dia ke parkiran motor, gak banyak ngobrol. Suasana jalan pulang agak sepi dan aku cuma duduk diam di boncengan motor Mas Aris. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar buat ganti baju. Rasanya capek banget setelah seharian kerja. Mas Aris juga cuman bilang mau duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Setelah ganti baju, aku ke dapur buat nyari minum. Mas Aris kelihatan lagi duduk santai di sofa, tapi matanya ngikutin aku waktu aku lewat depan dia. Aku jadi agak risih gitu, tapi pura-pura gak tahu aja. "Ratna, sini dulu." Tiba-tiba dia manggil pas aku baru aja mau balik ke kamar. Aku berhenti di pintu dapur, ngeliat ke arahnya. "Iya mas, ada apa?" tanyaku pelan. Mas Aris duduk tegap, matanya gak lepas dari aku. "Kamu gak capek kan? Sini duduk dulu, mas mau ngobrol bentar." Aku bingung, rasanya aneh banget. Tapi aku tetap jalan ke sofa dan duduk di ujung, agak jauh dari dia. "Mas mau bilang, kamu itu sebenarnya anak baik Ratna. Mas seneng ngeliat kamu sekarang lebih rajin kerja. Mbak Yuli juga pasti bangga," katanya sambil senyum tipis. Aku cuma angguk-angguk, gak tahu harus jawab apa. Tapi tiba-tiba dia ngulurin tangan, ngusap rambutku pelan. "Kamu itu cantik banget Ratna. Mas gak heran kalau cowok-cowok di pabrik banyak yang ngelirik," katanya lagi sambil ngelihat aku dalam-dalam, bikin suasana jadi aneh gitu. Aku langsung kaget, tapi gak berani gerak. Tangannya masih di rambutku dan aku mulai ngerasa deg-degan. "Mas, aku mau ke kamar dulu." Aku akhirnya buka suara, berusaha berdiri, tapi Mas Aris nahan tanganku, bikin aku tetap duduk. "Gak usah buru-buru, Mas cuman pengen ngobrol. Kamu ini gak percaya sama Mas ya?" katanya dengan nada pelan tapi penuh tekanan. Aku gak bisa jawab, cuma diam sambil nunduk. Mas Aris makin deketin aku, dan aku bisa ngerasa dia duduk lebih rapat. "Ratna, Mas gak akan nyakitin kamu. Mas cuman pengen kamu tahu kalau kamu istimewa," bisiknya sambil nyentuh pipiku. Aku mulai ngerasa takut, tapi tubuhku kayak kaku, gak bisa gerak. Sekian detik berlalu dan Mas Aris makin dekat, tangannya pindah ke bahuku dan aku cuma bisa diam, sambil berharap semua ini cepat selesai. Aku masih duduk kaku di sofa, tangan Mas Aris yang tadinya ada di bahuku, kini pelan-pelan turun ke punggungku. Nafasku jadi gak karuan dan aku ngerasa hawa di ruangan makin sesak. "Mas, aku..." Suaraku bergetar, tapi Mas Aris cuma natap aku lebih dalam. Senyumnya tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku takut. "Kamu gak perlu takut, Ratna.
Mas cuma pengen ngobrol lebih deket sama kamu, katanya pelan. Suaranya lembut, tapi rasanya gak nyaman di telingaku. Aku nyoba berdiri lagi, tapi dia malah narik tanganku lebih erat. Aku ngeliat tangan Mas Aris gemeteran, tapi dia tetap maksa aku buat duduk. Mas tolong, aku gak enak sama Mbak Yuli. Akhirnya, aku ngomong dengan nada sedikit tegas, walaupun suaraku tetap kecil. Mas Aris diam beberapa detik, sunyi sejenak tapi dia gak mundur. Mbak Yuli gak perlu tahu Ratna, kamu tenang aja, katanya sambil nyentuh daguku. Aku langsung mundur dikit, tapi dia makin deketin wajahnya ke arahku. Mas jangan. Aku mulai nangis, tapi suaraku serasa hilang. Tanganku berusaha ngelepasin cengkramannya, tapi dia lebih kuat. Aku cuman bisa ngeliat wajah samarnya dari bawah. Aku gak tahu harus ngelawan atau gimana, karena otakku kayak kosong gitu. Ketika kerasa udah tak ada yang bisa aku lakukan, mataku terpejam, hanya sakit bercampur kecewa yang kurasa. Semua kejadian itu berlangsung cepat, tapi tiap detiknya terasa lama banget buatku. Seketika duniaku terasa hancur, aku udah kacau, aku udah gak bisa jaga diriku sendiri. Setelah semuanya selesai, aku cuma bisa diam di kasur sambil nangis. Mas Aris berdiri dan ngeliat aku dari atas, senyumnya udah hilang. Dia cuma bilang pelan, jangan bilang siapa-siapa ya, terutama mbakmu, demi kebaikan kita semua. Dia jalan keluar kamar, ninggalin aku yang masih bergetar sambil meluk lututku sendiri. Malam itu, aku sadar, aku sudah merasa gagal menjaga keutuhan diriku. Bersambung. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.